Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi lagi kepada teman-teman. Kebetulan pada kesempatan ini saya akan memberikan pemupukan pada fase pindah tanam, yaitu tanaman cabai ya teman-teman. Adapun pupuk yang saya akan berikan, akan share di sini sekalian dicocokkan, sekalian berbagi kepada teman-teman, yaitu pupuk yang sederhana yang mudah didapat oleh teman-teman, karena notabene seringkali petani rumahan itu mencari pupuk-pupuk yang mudah didapat ya teman-teman, baik itu secara organik ataupun secara kimia. Bagi saya mau organik ataupun kimia sah-sah saja ya, karena petani rumahan itu identik dengan tanaman yang di media tanam polybag, yang ada pun jangka panjang seperti cabai, nggak nyampe tahunan ya teman-teman ya, jadi efek jangka panjangnya tidak terlalu terdampak pada petani rumahan. Intinya saya di sini mau mencontohkan pupuk apa saja yang mudah didapat, yang simple di saat kita pindah tanam cabai. Ini biar penyemangat juga untuk petani pemula atau yang awal-awal mulai bertani rumahan ya tentunya ya, biar semangat, biar nggak kelihatan bahwa bertani itu ribet atau harus begini begitu, ternyata masih bisa dengan cara-cara yang simpel. Oke, sambil saya terangkan pupuk apa saja yang saya akan berikan di sini pada awal pindah tanam cabai, yang pasti tidak berbagai macam. Di sini saya sudah sediakan teman-teman pupuknya ini. Teman-teman bisa di sini pasti langsung paham di sini. Ini sudah terkenal banget di sini secara kimia, itu yaitu pupuk NPK. NPK sendiri ada berbagai macam merek. Saya tidak akan sebutkan mereknya karena khasiatnya rata-rata sama saja. Disebut NPK sendiri karena ini disebut termasuk dengan pupuk majemuk ya, yang mengandung nitrogen, fosfor, kimia. Ya walaupun walaupun istilahnya NPK 16-16-16, tetapi kandungannya sendiri belum tentu ya teman-teman, dan saya tidak akan menjelaskan kandungannya tersebut. Yang pasti ini NPK majemuk yang cocok untuk di saat awal pindah tanam cabai, ataupun di saat mulai masuki usia pindah tanam, ataupun saat setelah pindah tanam. Dan untuk organiknya sendiri sini saya sudah siapkan, yaitu yang umum, yang paling simple. Saya setelah cari-cari adalah garam ya teman-teman. Walaupun pro dan kontra penggunaan garam ini, tetapi kembali kepada keyakinan kita dan kepada bukti yang telah kita lakukan. Istilahnya kita coba dulu ya untuk 1-2 tanaman, pupuk-pupuk yang mengandung pro dan kontra seperti ini. Apabila kedepannya cocok dan bagus bagi tanaman dan tumbuhan teman-teman, bisa teman-teman teruskan. Adapun dosis dan pemakaian hampir sama ya antara pupuk kimia NPK ini atau garam ini. Dan untuk garam ini sendiri karena bersifat organiknya, bagi saya itu enggak 100% organik ya, melalui proses, apalagi kalau bukan garam krosok, bisa dibilang tidak 100% organik. Bisa alternatif teman-teman diganti dengan cara, kalau mau rumit itu juga dengan cara yang ini yang agak ribet ya, membuat NPK organik ya. Membuat NPK organik sendiri tutorialnya sudah banyak di YouTube oleh para master organik, para praktisi organik. Teman-teman juga bisa melihat di playlist video saya juga pernah menjelaskan, pernah berbagi tentang pembuatan NPK organik. Itu tergantung kembali kepada teman-teman, anaknya bagaimana, organik atau kimia. Yang organik seperti apa, yang kimia yang seperti apa. Dan untuk cara yang paling simpelnya juga, kalau mau organik tetapi nggak ribet fermentasi atau pembuatan pupuknya, bisa teman-teman beli online juga. Sudah banyak di online shop pupuk organik yang kita siap pakai. Oke, untuk penjelasan pupuk sudah cukup ya teman-teman. Kita langsung saja cara pakainya. Adapun di sini saya telah siapkan
Tanaman cabai yang sudah pindah tanam seperti ini teman-teman. Ini yang sudah pindah tanam kira-kira usia 1 minggu lebih ya teman-teman. Udah mau nginjak 2 minggu. Maka saya akan aplikasikan yaitu pemberian pupuk pertama setelah pindah tanam. Dan yang ini juga yang habis semai ya, sudah memasuki usia pindah tanam. Ini agak layu, bukan karena layu mau mati ya teman-teman, dikarenakan kekeringan. Karena saya jemur dari pagi, ini udah agak siang juga, kena panas ya. Mungkin belum terbiasa juga, udah mau masuk usia pindah tanam. Kita harus biasakan ya seperti ini teman-teman. Walaupun agak layu, ketika kena air bisa segar lagi. Dibiasakan dijemur karena beradaptasi dengan matahari, itu sebagian tipnya. Dan setelah pindah tanam bisa kokoh, bisa kuat ya. Jadi nggak kaget setelah pindah tanam terkena matahari. Oke, langsung saja. Maaf agak rumit ya teman-teman, neranginnya agak ribet, agak campur aduk. Kita jelasin, kita mulai dengan NPK ya teman-teman. NPK sendiri teman ini udah umum pemakaiannya, cuma saya sekalian berbagi aja di sini teman-teman. Yang pasti saya berbagi di sini adalah pupuk saat pindah tanam, pupuk yang sudah dapat. Adapun NPK sendiri di sini sama-sama saya siapkan 5 liter air. Untuk NPK saya siapkan di sini 1 sendok makan ya teman-teman. Untuk 1 sendok makan ini sendiri segini aja teman-teman, nggak usah terlalu full ya. Pas sendok makan ini kisaran antara 10 gram ya, pasti tidak nyampe 15 gram, lebih dari 10 gram ini untuk 5 liter air. Saya rasa masih aman ya teman-teman, karena untuk dosis NPK sendiri apabila berlebihan bisa bahaya bagi tanaman, bisa menjadi bumerang. Sudah banyak buktinya, dan juga pernah lihat video, teman-teman bisa lihat tanamannya overdosis itu contohnya kayak gimana. Saya juga pernah di-share ya, saya nge-share dalam video saya, dan juga banyak video-video teman-teman di YouTube yang nge-share. Saya 1 sendok NPK dengan 5 liter air untuk kita aduk rata teman-teman. NPK sendiri terkena air cepat larut ya teman-teman, karena emang bisa diaplikasikan dengan cara kocor ya, dengan cara kocor, semprot juga bisa, dan juga dengan cara ditabur. Dan saran saya untuk pindah tanam ataupun untuk yang mau pindah tanam, NPK ini kita larutkan dulu seperti ini ya teman-teman, dan dosisnya pun berbeda ya teman-teman. Nah, setelah ini mungkin biar teman-teman di sini jelas. Ini yang pasti bukannya saya mau uji coba antara ini ya, antara NPK dengan garam ya. Coba mencontohkan saja versi kimia dan versi semi organik. Setelah kita aduk teman-teman seperti ini. Nah, untuk takarannya sendiri untuk pindah tanam, untuk yang belum pindah tanam walaupun sudah mau memasuki usia pindah tanam, kita kasih yang ini aja teman-teman ya. Ini yang NPK yang sini, yang dia jalan sini, yang ini ya, yang garam ya. Kita kasih segini ya teman-teman, setengahnya, setengah. Untuk jangan, kalau NPK sendiri jangan langsung kena ini ya, kita siram di bagian pinggir, bisa deketin kameranya. Kita siram, jangan terkena batang dan daun ya teman-teman, diusahakan kita siram bagian pinggirnya saja seperti ini. Kita siram setengahnya. Dan ini yang udah pindah tanam, udah mau masuk usia tanam, bisa tabur 1 gelas. Sama aja seperti ini, jangan langsung kena batang dan daun. Ini penaburan dari pupuk ini ya, pupuk NPK. NPK itu yaitu pupuk kimia sintetis. Ini teman-teman, pinggirnya saja teman-teman ya. Ini dari ini untuk yang NPK-nya teman-teman. Oke, ini yang mau pindah tanam dari media semai, dan juga yang ini yang setelah pindah tanam, dalam usia tanam, kita taburkan NPK. Adapun secara organik ini kita siapkan kita siapkan garam, kita siapkan 5 liter air juga, kurang lebih 5 liter, ini hampir 5 liter.
kira-kira 4,5 liter. Anggap aja 5 liter teman-teman ya. Kita di sini setelah siapkan garam di sini sama aja kita siapkan sekitar sekitar 1 sendok gini ya teman-teman. 1 sendok begini tuh kalau garam agak padat ya teman-teman, agak padat sekitar segini tuh. Ini bisa nyampe 15 gram ya teman-teman kalau garam. Oke, kita larut langsung sama garam juga mudah larut teman-teman. Untuk pemakaiannya itu sendiri, garam ini sebenarnya ada yang menjelaskan bahwa garam dengan NPK khasiatnya lebih bagus garam katanya, antara garam ini dengan NPK nih, dan garam dengan NPK katanya lebih bagus garam. Tapi balik lagi, semua aja plus minusnya. Maka kalau saran saya, kalau garam ini ya, nanti bagi teman-teman ya, kalau saya pribadi untuk garam sendiri, karena ini kadar NPK nya tidak seimbang. Garam ini kadar magnesium, kalsium yang lebih tinggi dibanding nitrogen dan fosfor ya. Maka dari itu, untuk bagian ini yang sebelum pindah tanam, saya tidak akan berikan ya teman-teman, tidak akan berikan garam ini. Maka saya akan berikan langsung kepada yang usia tanam ya, usia tanam atau usia setelah pindah tanam. Yang mana ini ya? Yang belum. Saya berikan seperti ini teman-teman. Kalau ini seperti organik bebas saja, kita berikan mau kena dahan atau daun juga bebas saja teman-teman ya, aman-aman aja. Sama 1 gelas seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kemungkinan ini akan saya belikan kembali dari NPK. Karena apa? Karena kalau saya pribadi ragu akan kandungan garam ini kalau kita berikan kepada usia yang belum kita pindah tanam, yang baru masuk usia pindah tanam tapi belum kita pindah tanaman. Intinya untuk usia masa penyemaian, saya tidak berani ya memberikan garam ini, karena takutnya dosisnya berlebihan, karena mungkin bahayanya hampir sama ya dengan pupuk kimia itu, bisa jadi bumerang, malah tanaman kita menjadi rusak atau media tanam kita menjadi tidak subur lagi teman-teman. Dan untuk tipsnya sendiri, untuk garam ini untuk pemakaian baik setelah tanam, sebaiknya untuk garam sendiri digunakan 1 bulan 1 sampai 2 kali, jangan lebih dari 2 kali ya teman-teman. Itu pun untuk tanaman jangka pendek. Kalau untuk tanaman jangka panjang cukup sebulan sekali. Itu untuk garam. Dan untuk NPK sendiri mungkin udah umum dijelaskan oleh teman-teman semua. Praktisi pertanian baik di YouTube atau media sosial lain, NPK ini kita bisa gunakan antara 7 sampai 10 hari sekali teman-teman ya, tergantung kondisi tanaman teman-teman. Karena NPK ini sifatnya majemuk. Terlebih semua ini baik NPK ataupun garam kita gunakan di masa seperti ini, masa setelah pindah tanam atau masa vegetatif. Ini saya contohkan pada tanaman cabai ya. Kemungkinan insya Allah sananya saya juga akan contohkan pemupukan pada tanaman-tanaman bulan 8. Oke teman-teman, itu saja yang saya akan sharing di sini. Saya sengaja kumpulkan di sini teman-teman ya, walaupun agak paraman agak miring-miring ke sini karena dia ngikuti arah matahari. Jadi mungkin saya akan pindahkan ke belakang ke tempatnya yang udah kosong, sudah saya sortir. Banyak tanaman-tanaman sudah waktunya pensiun, tanaman cabai, karena tanaman cabai itu kalau di polybag jangka waktunya nggak lama, nggak sampai bertahun-tahun. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan di sini bermanfaat ya buat teman-teman. Walaupun agak rumit saya jelaskannya, ambil poinnya saja. Pemberian pupuk saat usia mau pindah tanam, di saat usia semai ataupun usia setelah pindah tanam, secara organik kita gunakan garam yang paling simpel. Dan juga mau agak ribet dikit, teman-teman bisa membuat NPK
organik sendiri, saya lihat di deskripsi teman-teman. Dan ini yang paling umum pupuk majemuk NPK. Terlebih di sini NPK biru, NPK 1616. Teman-teman juga bisa mudah mencarinya toko-toko pertanian ataupun di shop. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan bisa dipahami dan bisa cocok bagi tanaman teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.